الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد أوصيكم أولا بتقوى الله وطاعته. وقد قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسlimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini telah menyampaikan kepada kita kepada hari yang mulia, hari yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai hari raya, hari di mana kaum muslimin menjadikan hari ini menghilangkan segala macam perasaan yang ada di dalam diri mereka yang merupakan perasaan-perasaan yang tidak baik. Hari di mana kaum muslimin saling memaafkan antara dia dengan saudara-saudaranya. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kaum muslimin untuk melakukan sebuah ibadah yang menunjukkan kepada pentauhidan Allah Subhanahu wa taala, yakni kita menyembelih kurban kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengajarkan kepada kita pada hari ini adalah hari untuk berbagi. Allah mengatakan, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Maka makanlah dari sembelihan-sembelihan kamu yang telah kamu sembelih pada hari ini, wa at'imul ba'isal faqir, dan berikan makan kepada saudara-saudara kalian yang memerlukan dari kalangan orang-orang miskin. Hari ini adalah hari raya Idul Adha, hari bergembira, hari yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Berbicara tentang Idul Adha, tentu kita akan selalu ingat dengan apa yang menimpa Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam. Nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian yang begitu dahsyat, yang seandainya kita hari ini diuji dengan ujian Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, niscaya kita tidak akan mampu untuk menerima ujian tersebut. Ibrahim alaihi salam menginginkan seorang anak. Dia tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu inginnya dia mendapatkan keturunan, sampai kemudian dia tetap bersabar dan umur 86 tahun barulah kemudian dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan yang diberi nama Ismail. Dan setelah mendapatkan keturunan tersebut, tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anaknya fi wadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram, ditinggalkan di satu lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada kehidupan, tidak ada apa-apa di tempat tersebut. Ibrahim diperintahkan oleh Allah dalam ujian yang kedua ini untuk meninggalkan anak sematawayang yang selama berpuluh-puluh tahun diinginkannya, ditinggalkan di tempat yang seperti itu. Sampai kemudian ketika dia ditinggalkan bersama ibunya, ibunya berkata kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, "Ya Ibrahim, ila man takiluna?" Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau menitipkan aku di tempat seperti ini? Ibrahim tidak menjawab, dia berjalan terus. Lalu dia mengulang lagi, "Ya Ibrahim, ila man takiluna?" Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau titipkan kami di tempat yang seperti ini, yang tidak ada kehidupan di tempat tersebut? Terus si Hajar alaihissalam mengejar Ibrahim alaihissalatu wassalam, sampai pada saatnya Hajar alaihissalam mengatakan kepada Ibrahim, "Allahu amaraka bihadza?" Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini? Barulah Ibrahim berhenti dan menoleh kepada istrinya, dan dia mengatakan, "Na'am, iya, Allah yang memerintahkanku untuk meletakkan kalian di sini. Idan inna Allah
yang kedua yang diterima oleh Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah dia punya anak dan ditinggalkan di tempat yang seperti itu, beberapa tahun kemudian ketika Ismail alaihissalam dalam keadaan yang sangat lucu-lucunya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Maka Ibrahim pun berkata kepada Ismail alaihissalam, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur mada tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Maka apa menurutmu wahai anak? Apa pendapatmu? Maka anak yang saleh ini pun berkata, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan. Ismail alaihissalam tidak mengatakan, "Wahai bapak, kerjakan yang engkau mau." Tidak. Tapi dia mengatakan, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kesolehan seorang anak. Ya abadi fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka insyaallah aku akan tetap menjadi orang-orang yang sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berangkatlah Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Maka syaitan melihat. Dan syaitan berkata di dalam tafsir Al-Qurtubi diriwayatkan, syaitan melihat seandainya hari ini aku tidak mampu untuk menggagalkan Ibrahim, untuk merusakkan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim, niscaya seumur hidup aku tidak akan mampu untuk menggodanya. Dan memang benar, hari ini kita berkorban karena mengikuti jejak Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Seandainya pada saat itu syaitan berhasil menggagalkan rencana Ibrahim untuk menyembelih anaknya, niscaya hari ini kita tidak kenal dengan yang namanya Idul Adha. Kita tidak akan ada hari raya kurban. Kita tidak mengenal hari raya seperti ini. Maka kemudian syaitan pun melakukan tipu dayanya. Dia mendatangi Hajar, ibu daripada Ismail alaihi salam. Lalu dia berjumpa dalam bentuk manusia dan berkata kepada Hajar, "Ya imra'ah, wahai ibu, wahai wanita, atadrina ila aina yadhhabu Ibrahim wa ibnuh?" Tahukah kamu kemana Ibrahim itu pergi bersama anaknya? Mengertikah engkau wahai ibu? Maka si ibu pun Hajar pun mengatakan, "Kalla, saya tidak tahu dia pergi kemana." Lalu syaitan mengatakan, "Innahu yadhhabu liyadhbahu." Sesungguhnya dia pergi bersama anakmu untuk menyembelih anakmu. Dia berkata bahwasanya itu adalah perintah Tuhan. Maka wanita salihah Hajar alaihissalam, wanita yang salihah ini berkata kepada syaitan yang membujuknya. Dia mengatakan, seandainya benar Ibrahim pergi untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dia baik di dalam menjalankan perintah Allah. Mudah-mudahan dia dalam keadaan yang betul di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan pun putus asa. Lalu dia pun berbisik kepada Ismail, "Ya Ismail, sesungguhnya engkau akan disembelih oleh bapakmu. Bapakmu mengatakan bahwasanya menyembelih dirimu itu untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala." Maka anak yang saleh ini pun kembali berkata, "Idza kana al-amru min Allah fa sam'an wa ta'atan." Seandainya perintah itu datangnya dari Allah, maka sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. Syaitan berputus asa untuk menggoda Ismail. Lalu dia membisiki Ibrahim, "Ya Ibrahim, engkau bermimpi. Jangan-jangan mimpimu ini dari setan." Dan Allah mengatakan bahwasanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi yang saleh ini pun mengatakan, "Idhhab anta ya Abdullah." Pergilah engkau wahai musuh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku tidak akan pernah lan a'siya amra rabbi abada. Sesungguhnya aku tidak akan bermaksiat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Lalu kemudian dilebahkanlah Ismail untuk disembelih. Dan kemudian Ismail berkata dengan satu perkataan yang begitu menyayat hati. Dia berkata kepada Nabi Allah Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam, "Wahai ayah, hadapkanlah mukaku ke tanah, supaya ketika engkau menyembelih diriku, engkau tidak melihat mukaku. Karena ketika engkau melihat mukaku, aku sebagai anakmu, engkau akan kesian. Lalu engkau akan berkurang ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala." Anak yang saleh. Lalu dia berkata lagi kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, "Wahai ayahku, angkat lengan bajumu, supaya nanti darahku ketika engkau menyembelihku tidak memercik ke tangan bajumu. Kemudian ibuku akan melihat darah tersebut dan hatinya akan bersedih. Wahai ayahku, ikatlah aku dengan
dengan ikatan yang sangat kuat. Sehingga ketika engkau menyembelihku, aku tidak meronta-ronta, sehingga tidak kurang kesabaranku dalam menjalankan perintah Allah. Wahai ayahku, sampaikan salamku kepada ibu. Ini perkataan Ismail. Mendengar perkataan ini, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam mendengar perkataan anak yang saleh ini tadi, maka beliau pun menangis sambil mengatakan, ya bunayya, ni'mal 'aunu anta li awamirillah. Wahai anakku, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling baik yang membantuku dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka disembelihlah Ismail alaihi salam, dan kemudian kita tahu fabadainahu bidhibhin 'adzim, lalu digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sembelihan lain yang lebih besar, yakni sebagaimana kita hari ini melaksanakannya. Akan tetapi apa hikmah dari semua kisah yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam hadis-hadis yang menunjukkan tentang ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim. Hikmah yang pertama, bahwasanya ujian akan selalu ada sampai nanti pada hari kiamat. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan mengatakan saya beriman, saya mukmin, saya Islam, wa hum la yuftanun, lalu kalian tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak, Allah tetap akan menguji kalian. Dan hari ini kita banyak mendapatkan ujian sebagai kaum muslimin, sebagai orang-orang yang beriman di negeri yang tercinta ini. Kita diuji dalam urusan dunia kita. Diberikannya penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang membuat kita ketakutan, penyakit yang membuat kita menjadi was-was. Masjid-masjid ditutup, kajian-kajian Islam dihilangkan, perayaan-perayaan keagamaan seperti ini menjadi tidak semeriah sebagaimana biasanya. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ujian dalam urusan dunia saja. Tetapi ada ujian yang lebih besar, ujian yang kedua, yakni dalam perkara agama. Allah menguji kita dengan diberikannya musuh-musuh kepada kita ini. Orang-orang yang mencela agama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mencela syariat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menghina ulama-ulama kita. Apa yang kita lakukan kepada semuanya ini? Kita diam, kita tidak punya kekuatan karena kita lemah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka bebas menari-nari dalam menghina agama Allah Subhanahu wa taala, menghina ulama-ulama kaum muslimin. Bebas mereka menari-nari tanpa sedikit pun kaum muslimin mampu berbuat apa-apa untuk mereka. Maka setidaknya kita ini harus berpikir dan harus marah dengan keadaan seperti ini. Karena ketika kaum muslimin sudah marah, lalu mereka mengangkat tangan mereka dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghukum mereka, agar Allah menimpakan kecelakaan kepada orang-orang yang menghina syariat Allah Subhanahu wa taala, menghina syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menghina ulama-ulama kaum muslimin. Lalu hikmah yang kedua yang kita dapatkan di sini adalah bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada cinta kepada apa. Ini merupakan bentuk daripada seseorang bisa merasakan manisnya iman. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada apapun. Ibrahim alaihi salam menunjukkan anak yang selama 86 tahun dia dambakan, lalu diperintahkan untuk ditinggalkan, lalu diperintahkan untuk disembelih, tetap dia mengatakan sam'an wa ta'atan. Kamu mendengar perintah Allah dan aku taat kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ini yang diperintahkan kepada kita. Ini yang harus bisa kita ambil, lebih mengutamakan perintah Allah daripada keinginan-keinginan kita semuanya. Hari ini dibuktikan bahwasanya ketika manusia menginginkan urusan dunia, dia mau melakukan apa saja. Manusia menginginkan rumah, dia mau kredit rumah. Mau menginginkan kendaraan, dia kredit kendaraan. Tetapi kenapa ketika dia sudah tahu bahwa setiap tahun itu ada ibadah yang namanya kurban, kenapa dia tidak pernah mempersiapkan? Kenapa ketika datang kurban mengatakan, oh ini cuma sunnah, oh ini tidak seberapa, oh ini begini, oh ini begitu. Apa yang mereka lakukan? Mereka lebih menginginkan, lebih mengutamakan apa yang mereka perlukan dalam urusan dunia. Tapi ketika berkenaan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya manusia menggampangkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ini yang terjadi, maka di mana cinta kita yang kita
kita katakan bahwasanya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala? Di mana ketika kita mengatakan bahwasanya kita mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala? Maka bukti yang diminta kita tidak dapat menunjukkannya. Kemudian hikmah yang lain yang bisa kita ambil daripada kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam, bahwasanya kaum mukminin ketika mereka benar-benar bertauhid, menyerahkan segalanya kepada Allah, taat dan mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka di saat puncak kesusahan mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita hari ini memikirkan kok lambat pertolongan Allah, kenapa pertolongan Allah begitu lambat, maka jangan tanya kenapa Allah lambat menolong. Pikirkan diri kita, apakah kita ini benar-benar sudah mencintai Allah dengan melebihkan cinta Allah kepada segala macam cinta? Apakah kita sudah benar-benar bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Ibrahim alaihi salatu wassalam, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang beriman, orang yang disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang serba sulit, di mana dia putra kesayangan, putra yang dia harap-harapkan selama ini diperintahkan untuk disembelih. Puncak kesulitan didapat oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi apa yang terjadi? Wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Allah gantikan dengan sembelihan yang domba yang begitu besar. Ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menyelesaikan urusannya. Urusan para penista agama Allah Subhanahu wa taala akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan apapun yang berkenaan dengan umat ini akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mengatakan inna Allaha balighu amrih. Allah yang akan menyampaikan seluruh urusan-urusan umat ini tadi. Dan dari semua hikmah yang kita dapatkan, hendaknya kita mulai muhasabah diri kita. Di mana posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Di mana posisi kita terhadap kecintaan kita kepada Allah? Di mana posisi kita kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Dan insyaallah ketika kita mampu memuhasabah diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan pertolongan kepada kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan pada akhir khutbah ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di hari yang berkah ini, di hari yang penuh dengan keberkahan, Allah memberikan banyak keberkahan kepada kita dan mengangkat segala macam kesulitan yang menimpa diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصرنا، اللهم انصرنا، اللهم انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين يا الله يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم كل عام وأنتم بخير وأمن وإيمان وسلامة